Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil identifikasi dan asesmen pengembangan program Bina Diri dan Bina Gerak pada anak hambatan fisik dan motorik yang diampu oleh Ibu Evi Anida Mestuti dan disusun oleh saya sendiri, Anissa Meliana. Saya Indah Putri Pratiwi. Saya Sulistiani. Perkenalkan, nama saya Windinar Ajiyah. Identitas anak: nama Gading Kapi Maulana Al-Yakin, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 24 Juli 2010, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak kandung, anak kedua dari 3 bersaudara, nama sekolah TK Bina Sejahtera, kelas kelompok bermain atau PAUD, alamat Jalan Sultan Adam, Komplek Kadar Permai 2, nomor 43. Selanjutnya, hasil identifikasi dan asesmen. Riwayat perkembangan anak. Pada saat usia kehamilan yang masih muda, bayi belum terdeteksi di dalam kandungan. Kemudian, dokter menyarankan kepada orang tua bayi untuk melakukan kuret, tetapi tidak dilaksanakan. Lama-kelamaan, kehamilan terus terlihat dan kehamilan berjalan normal. Pada saat kelahiran, bayi mengalami gangguan, yaitu bayi menangis sangat lama tanpa jeda. Pada umur bayi 3 hari, bayi mengalami alergi hebat dan seluruh badan bayi berwarna merah seperti udang. Perkembangan pada masa balita, imunisasi yang diberikan kurang lengkap karena pada saat ingin melakukan pemeriksaan, penimbangan, dan imunisasi, bayi selalu mengalami demam. Pada perkembangan fisik, anak KAPI mengalami keterlambatan. Pada umur 3-4 tahun, KAPI masih belum bisa berjalan dan mengalami kesulitan dalam semua pergerakan. Bahkan pada saat umur 8 tahun, KAPI baru bisa berdiri dan berjalan karena dilakukan terapi rutin. Hal tersebut masih terus dibantu karena tungkai KAPI masih sangat lemah. Perkembangan bahasa KAPI pada umur 6 tahun baru bisa berceloteh dan mengucapkan satu suku kata. KAPI masuk TK pada umur 4 tahun dan sampai sekarang masih menduduki bangku kelompok bermain. KAPI memiliki kesulitan dalam hal motoriknya karena biasanya KAPI mengalami pergerakan yang refleks. Perkembangan motorik. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh, dapat diketahui bahwa anak KAPI mengalami hambatan dalam motorik kasar dan motorik halus, sehingga anak masih kesulitan dalam menggunakan tangan seperti memegang peralatan makan, memegang pensil, menulis, menyusun puzzle, mengendalikan krayon, memegang krayon, membuat bentuk dari plastisin. Untuk motorik halus yang bisa dilakukan kaki seperti menempel kertas, meremas kertas, membuka dan menutup buku, serta bertepuk tangan. Pada aspek motorik kasar, KAPI masih ada kesulitan dalam menggunakan lengan, mengangkat satu kaki dengan seimbang, menendang bola, mengayunkan kaki kiri ke depan dan ke belakang, seperti yang tertera di instrumen. Dapat dilihat bahwa anak memiliki potensi ke depannya dalam hal motorik kasarnya, seperti penguatan pada kaki dan tangan. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari Bina Diri si KAPI ini. Pada perkembangan fisik, KAPI ini mengalami keterlambatan pada umur 3-4 tahun. KAPI masih belum bisa berjalan, KAPI mengalami kesulitan dalam semua pergerakan. Bahkan pada umur 8 tahun, bayi baru bisa berdiri dan berjalan dengan dilakukan terapi rutin. Itu pun masih dibantu karena tungkai KAPI masih sangat lemah. Perkembangan KAPI pada umur 6 tahun baru bisa berceloteh dan mengucapkan satu kata. Nah, untuk perkembangan sosialnya, KAPI dengan orang tua dan saudaranya sangat baik. KAPI masuk TK pada umur 4 tahun dan sampai sekarang KAPI masih menduduki kelompok bermain atau PAUD. Pada motorik KAPI masih terganggu, dia kesulitan dalam memegang sesuatu karena KAPI bisa melakukan pergerakan refleks.
Nah, untuk merawat diri, Kavi juga belum mampu dan masih dibantu seperti menuang minyak rambut, mengusap minyak rambut, dan menyisir. Dalam memilih pakaian, memakai popok, memakai dan melepas baju kaos, mengenakan dan melepas baju berkancing, Kavi masih dibantu oleh orang tuanya, tetapi Kavi mampu melepas celananya sendiri. Untuk hal berkomunikasi dan bersosialisasi, Kavi masih diarahkan dan dia sering memberikan kode saja. Untuk keselamatan, Kavi belum bisa mengenalnya dan harus diawasi karena dia belum mampu menghindari bahaya-bahaya dari api, benda tajam, listrik, dan bahaya binatang buas. Nah, untuk bina geraknya, berdasarkan data lapangan yang diperoleh, dapat diketahui bahwa Kavi ini memiliki hambatan dalam melakukan bina gerak. Hambatan motorik halus dan kasar pada Kavi sangat mempengaruhi geraknya. Melihat dari instrumen, Kavi masih kurang mampu memutar kepala ke kiri dan ke kanan, menekuk kaki, menggerakkan tumit ke kiri dan ke kanan. Anak juga belum mampu berdiri dengan satu kaki karena anak masih kurang seimbang. Anak masih selalu diarahkan ketika mengambil sesuatu. Anak juga masih kurang mampu membawa benda yang berisi air maupun makanan tanpa tumpah sehingga harus perlu dibantu oleh orang tua. Anak juga kurang mampu dalam melempar atau menangkap bola, menyundulkan bola, dan memberi warna pada gambar, serta meronce dengan manik-manik perlu dibantu orang lain dan untuk melakukan gerakan keseimbangan tubuh seperti duduk, berdiri, dan berjalan. Kavi sudah mulai mampu melakukan meskipun masih kurang kuat. Nah, untuk pada penggunaan alat bantu gerak, Kavi tidak menggunakan alat bantu gerak seperti kruk, walker, tripod, crawler. Tetapi jika pada saat berpergian, bisa saja Kavi menggunakan kursi roda. Kavi ini memiliki gerakan refleks yang bisa menyebabkan kedua tangannya terangkat secara tiba-tiba dan mengeluarkan kata-kata yang kurang jelas dari mulutnya. Hasil asesmen bina diri dan bina gerak. Potensi dalam bina gerak yang pertama, mampu melakukan gerak kontrol kepala seperti mengangkat kepala, mempertahankan kepala dalam setiap posisi, menoleh ke kanan dan ke kiri, menggerakkan ke atas dan ke bawah. Yang kedua, mampu melakukan gerak kontrol kaki seperti meluruskan kaki, berjongkok, berdiri sendiri tanpa bantuan, mampu berjalan di tempat, mampu naik dan turun tangga, dan mampu berlari jika tidak ada benda yang menghalanginya, karena benda tersebut dapat membuat anak terjatuh. Yang ketiga, mampu melakukan gerak kontrol badan seperti mengangkat bahu dan menurunkan bahu. Yang keempat, mampu melakukan gerak keseimbangan tubuh seperti duduk di kursi, di lantai, dan duduk bersila. Mampu berdiri tegak dan berdiri tanpa bantuan, mampu berjalan. Yang kelima, mampu melakukan gerak koordinasi motorik seperti memegang tangan, menempel, dan meremas. Bina diri dan bina gerak. Potensi dalam motorik. Yang pertama, mampu menggunakan lengan seperti mengangkat lengan dan meluruskan lengan. Yang kedua, mampu menggunakan telapak tangan seperti membuka dan menutup telapak tangan, mendorong kursi, dan menutup pintu. Yang ketiga, mampu berjalan dengan baik jika tidak ada benda yang menghalanginya, mampu menghentakkan kaki, berjalan di tempat, dan berjalan jinjit. Yang keempat, mampu dalam hal motorik halus seperti memegang krayon, membuka dan menutup buku, bertepuk tangan, mengepakkan lengan, dan menempel kertas. Hasil asesmen bina diri dan bina gerak. Potensi dalam bina diri. Yang pertama, mampu mengurus diri seperti memegang dot, mengarahkan dot ke mulut, melepas dot, minum menggunakan gelas dengan benar, dan minum menggunakan dengan sedotan. Yang kedua, mampu melepas popok dan melepas celana secara mandiri. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan cara memberikan kode-kode tertentu di setiap kebutuhannya dan mampu merespon ketika dipanggil. Kelemahan pada bina gerak. Yang pertama, kelemahan dalam bina gerak. Yang kedua, anak kurang mampu dalam gerakan kontrol seperti memutar kepala ke kiri dan ke kanan. Yang ketiga,
Anak kurang mampu dalam gerakan kontrol seperti menekuk kaki dan menggerakkan tumit ke kiri dan ke kanan. Keempat, anak kurang mampu dalam gerakan kontrol badan seperti memutar bahu, menggerakkan punggung dengan posisi tegak atau bungkuk, dan menggerakkan pinggang dengan keadaan miring ke kiri dan ke kanan. Yang kelima, anak kurang mampu berdiri dengan satu kaki. Yang keenam, anak kurang mampu dalam mengambil benda sendiri seperti mengambil gelas, garpu, dan sendok, dan mengambil baju atau celana sendiri. Yang ketujuh, anak tidak mampu dalam membawa gelas dan piring dengan bersih tanpa membuat makanan bertumpah. Yang kedelapan, anak tidak mampu dalam menangkap atau melempar bola, menyundulkan bola, dan menendang bola dan melipat kertas. Anak tidak mampu juga itu pun masih dibantu, kurang mampu meronceh dan menggunakan manik-manik. Kelemahan pada motorik. Yang pertama, anak tidak mampu dalam menggunakan lengan tangan seperti memutar tangan ke depan dan ke belakang, mengangkat atau memindahkan satu beban dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, anak tidak mampu dalam menggunakan telapak tangan seperti membuka pintu dan memantulkan bola. Yang ketiga, kurang mampu mengambil dan memindahkan kancing baju. Yang keempat, anak tidak mampu dalam mengangkat atau berdiri sendiri dengan seimbang. Yang kelima, anak tidak mampu memegang peralatan makan, sendok, dan garpu dengan benar. Yang keenam, anak tidak mampu memegang pensil, tidak mampu menulis dan menebalkan. Anak tidak mampu mengendalikan krayon atau pensil warna, masih dibantu untuk menggunting dengan pola lurus. Yang ketujuh, anak masih dibantu dalam menyusun permainan Lego, membuat kerajinan dari stik es krim, membangun rumah dari balok kayu, dan membongkar benda, misalnya mainan, jam, dan lain-lain. Tidak mampu menulis tanpa garis, putus-putus, dan tulisan indah atau braille. Kelemahan bina diri. Yang pertama, 1. Tidak mampu melakukan kegiatan kebersihan diri seperti mandi. Yang kedua, tidak mampu melakukan kegiatan merawat diri seperti menyisir, menuangkan, mengusap minyak rambut ke tangan. Yang ketiga, kurang mampu dalam hal mengurus diri seperti memegang sendok dan pada saat mengeringkan muka dengan handuk atau tisu. Yang keempat, tidak mampu dalam mengenakan baju berkancing dan baju kaos dan memasang sepatu. Yang kelima, tidak mampu dalam hal komunikasi berbicara dan tidak mampu memahami instruksi gambar. Yang keenam, tidak mampu untuk menyelamatkan diri dari bahaya seperti benda tajam, listrik, dan bahaya binatang buas. Rancangan program Bina Diri dan Bina Gerak. Berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen yang kami lakukan kepada anak yang bernama Gading Kahfi Maulana Al-Yakin, maka diperoleh informasi tentang kelemahan, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki Kahfi, sehingga kami memiliki sebuah rancangan program Bina Diri dan Bina Gerak untuk menunjang kekuatan otot pada tungkai anak. Tentunya dengan program ini akan lebih memudahkan Kahfi untuk lebih mandiri dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari bina diri seperti anak pada umumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan program Bina Diri dan Bina Gerak. Karena anak masih memiliki hambatan dalam bina geraknya, tentunya akan membuat anak sulit dalam melakukan bina dirinya. Landasan kenapa kami memilih program ini karena anak masih belum terlalu kuat dan masih terjatuh jika tersandung benda-benda di sekitarnya. Maka dari itu kami memutuskan untuk membuat program Bina Gerak untuk membantu anak agar dapat berdiri dan berjalan, agar dapat mempertahankan keseimbangannya ketika tersandung benda-benda. Gambaran programnya yaitu dengan melatih anak berjalan di papan titian. Hal tersebut membuat anak lebih mampu mempertahankan kekuatan kaki dan menjaga keseimbangannya. Rancangan program Bina Diri dan Bina Gerak, kompetensinya mampu melakukan gerak keseimbangan tubuh. Indikatornya berjalan dengan kuat dan seimbang. Yang pertama menggunakan papan titian,
Yang kedua, berjalan di atas papan titian dengan kuat dan seimbang. Tujuan pembelajaran yang pertama jangka pendek, anak mampu berjalan dengan kuat dan seimbang. Yang kedua, jangka panjang, anak mampu berjalan dengan kuat dan seimbang jika tidak sengaja menabrak suatu benda dan jika bepergian, anak tidak memerlukan bantuan kursi roda lagi. Selanjutnya, rancangan program Bina Diri dan Bina Gerak, pendekatan strategi dan metode, pendekatannya pendekatan individual, metode demonstrasi, simulasi, praktik langsung, dan latihan. Medianya papan titian. Langkah-langkah pelaksanaan, yang pertama berdiri tegak lalu naik ke balik papan. Yang kedua tangan direntangkan ke samping. Yang ketiga berjalan ke arah depan papan lalu jalan dengan pelan-pelan. Penilaian menggunakan checklist. Hasil implementasi program. Untuk hasil implementasi program Bina Diri dan Bina Gerak, karena adanya kendala yang dihadapi saat ini yaitu pandemi COVID-19 dan mengharuskan seluruh masyarakat untuk tetap di rumah saja. Jadi implementasi dari program tersebut yang kami buat tidak dapat dijalankan sesuai dengan rencana. Kesimpulan, berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen yang kami lakukan kepada anak, Gading Kahfi Maulana Al-Yakin memiliki hambatan fisik motorik atau cerebral palsy yang membuat anak mengalami hambatan dalam bina diri dan bina geraknya. Kami memperoleh informasi mengenai kelemahan, kelebihan, kebutuhan yang ada pada anak, sehingga kami dapat membuat sebuah rancangan program bina diri dan bina gerak yang sederhana, namun insya Allah akan menunjukkan anak Kahfi lebih mandiri ke depannya. Pemilihan program ini menyesuaikan dengan potensi yang terlihat pada anak Kahfi karena Kahfi memiliki hambatan pada otot dan tungkainya yang lemah sehingga membuat Kahfi kesulitan dalam bina geraknya dan berdampak pada terhambatnya perkembangan motorik kasar dan motorik halusnya, dan juga terhambat dalam bina dirinya. Hal tersebut membuat anak kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Dilihat dari kebutuhan Kahfi, kami membuat sebuah rancangan program bina gerak untuk membuat anak agar dapat berdiri dan berjalan dengan kuat agar tidak sering terjatuh tiba-tiba. Selanjutnya, saran dengan adanya hambatan yang ada pada Kahfi di bagian tungkainya yang kurang kuat sehingga membuat anak sulit untuk melakukan keseimbangan dalam berjalan. Dengan adanya rancangan program yang kami buat ini dapat berguna untuk Kahfi dan membuatnya lebih mandiri ke depannya. Harapan kami semoga anak Kahfi bisa menjadi anak yang semangat. Semoga anak Kahfi mampu meningkatkan motorik kasar dan motorik halusnya. Semoga anak mampu melakukan kegiatan bina diri dan bina geraknya. Semoga dengan rutinnya dilakukan terapi pada Kahfi lebih lancar berkomunikasi, bersosialisasi, dan lebih kuat dalam bina geraknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.